Dia cuma ngelihat, nggak berkedip, tapi sesekali dia cuma bilang hau, hau, hau gitu. Ada orang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, terus dia cuma bilang tolong, tolong, tolong gitu. Gus, kamu jangan noleh ke kiri, Gus, kamu jangan noleh ke kiri. Si none ini ternyata itu nggak ada kakinya bang, nggak ada kakinya. Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata dengan narasumber yang langsung mengalami kejadiannya. Ini dia, misteri nyata tanpa rekayasa. Nah, kali ini kita kedatangan seorang saksi misteri yang akan bercerita mengenai pengalaman gaibnya. Di sebelah saya tepat duduk bernama Pak Dewit, atau kita sering menyebutnya dengan Pak D. Mungkin Pak D ingin menceritakan apa nih kepada sahabat-sahabat misteri? Saya akan menceritakan sebuah misteri saat saya lagi acara diklat, atau yang saat itu mencari nomor dada. Kalau bahasa Inggrisnya nyebutnya number register personil. Nah, itu kejadian itu pada tahun 2007, tepatnya bulan Februari, tanggalnya 21. Nah, awal dari kejadian itu atau perjalanan saya bang, dari Karawaci nyampe ke Pulau Onrus, karena tujuan saya waktu itu ke Pulau Onrus, acara diklat ini. Untuk waktunya itu ada 3 hari 3 malam, jadi perjalanan atau waktu yang sangat panjang. Diawali habis maghrib naik motor bang ke sono, saya boncengan sama Agus Tahri, dan saat itu bersama Mbak Dahlia, Enjang, sama saya. Jadi angkatan muda itu ada 4 personilnya. Kalau perjalanan ke sononya itu udah menurut saya kurang enak bang waktu itu. Nah, karena saya yang udah ngerasa rasa ketakutan yang pasti bang, rasa ketakutan, terus mendengar cerita dari orang bahwasanya tempat yang nanti dituju itu di Onrus itu tepatnya angker gitu bang. Jadi di sana tuh banyak kejadian-kejadian sing seakan-akan itu nggak bisa diterima akal sehat. Nah, aku juga seneng dengan hal itu bang, tapi di sisi lain saya kan ada temen ini atau saudara saya ini yang 3 ini, kan saya harus menjaga juga bang. Nah, perjalanan diawali bang, singkat ceritanya bang, saya berangkat, saya mau nabrakin motor bang ke mobil sama Agus Tahri, karena rasa takut para senior-seniore yang galak-galak, terus tempat sing dituju ini yang angker itu. Sampai akhirnya perjalanan itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Pas nyampe di Kamal itu perkiraan jam 8 lewat seperempatan lah. Nah, sampai akhirnya nyampe di Kamal, kami langsung berangkat naik kapal. Nah, perjalanan ke Kamal nyampe ke Pulau Onrus nih makan waktu kurang lebih 45 menit. Kalau
pas berangkat itu di perjalanan dari Kamal ke Onrus itu cuacanya cuman gerimis saja Bang. Jadi gerimis tapi ombaknya juga lumayan gede Bang. Nah, rasa takut itu memang benar-benar ada, takut secara emosi, takut secara spiritualnya juga takut, jadi takut lahir batin. Jadi kurang lebih jam 10:30 nyampe ke Pulau Onrus. Nah pas nyampe di sono sangat mencekam Bang. Jadi banyak suara-suara yang pasti itu yang di luar akal sehat manusia. Kisahnya saya waktu itu sama saudara kami yang bernama itu Siti Dahlia dibagi menjadi 2 tim. Nah disinilah saya benar-benar mau menceritakan misteri atau hal-hal gaib yang ada di Pulau Onrus itu. Proses pertama yaitu saya harus sisir pulau. Jadi Pulau Onrus itu saya putarin dan mencari clue-clue yang udah disimpan oleh para senior. Nah, saat saya bersama saudara saya yaitu Siti Dahlia sama Agus Tahri, di situ yang saat itu kala itu saya pernah mendengar cerita bahwasanya di sini sangat angker, terus banyak lelembut atau demitnya. Nah disitulah saya berada saat menyisir di pinggiran laut. Di sebelah kanan saya itu laut, terus sebelah kiri itu ada makam, pohon bakau, terus bangunan-bangunan tua, terus ada meriam, dan juga di situ ada gua atau bangunan bawah tanah. Kalau untuk perbekalan saat itu cuman dibawain senter 1, terus sama alat tulis karena di situ kan ada clue-clue Bang. Soalnya dalam pos ini kami menemukan clue. Saya harus membuat puisi, terus ada juga yang disuruh membuat karya tulis tentang penyisiran itu gitu. Nah, yang paling sangat saya takutkan itu saat ketemu di kuburan Bang. Jadi di Pulau Onrus itu ada makam itu dari makam zaman Belanda atau bahkan mungkin nelayan atau apalah, di situ tuh banyak makam. Nah saat perjalanan di makam saya udah merinding. Saat itu gerimis, kilat, celorot gitu. Ombaknya saat itu semakin tinggi karena jam 12:30 saat kami sisir pantai itu airnya lagi pasang. Nah saat sampai kuburan saya udah ngerasa nggak enak banget. Apa yang dirasakan tuh nih? Saat itu saya ngerasakan merinding dari ujung kaki nyampe kepala ini. Perasaan saya pengen aja noleh ke kiri. Nah noleh ke kiri itu pasti kuburan karena sebelah kanan itu laut. Nah akhirnya saya noleh ke kiri. Nah situ subhanallah saat itu saya langsung lihat sesosok perempuan seperti seorang, pokoknya bukan orang Indonesia. Dia itu pakai baju putih, kalau bahasa sekarang nyebutnya itu gaun panjang warnanya putih, terus tangannya itu sambil begini-begini, memanggil atau bahasa Jawanya itu ngawe-ngawe.
Nah, di belakangnya perempuan ini berdiri seorang laki-laki pakai baju putih, lengan panjang, ada alisnya itu hitam di lengannya. Terus sama di kerahnya sini. Ini warnanya hitam. Dia cuman diem ngeliatin. Kalau perempuannya ini, Bang, dia cantik, Bang. Cantik banget. Cuman cantiknya itu bulu mata ini nggak ada, Bang. Jadi kayak jenong gitu, Bang. Bahasa orang sini bilang jenong, nonong gitu, Bang. Batuknya itu jadi kayak itu gitu loh, nonong banget gitu. Jadi alisnya ini nggak ada. Untuk masalah hidung, mata, mulut, ini cantik banget, Bang. Cantik. Cuman dia nggak punya alis aja. Kalau rambutnya itu panjang banget. Mungkin bisa kurang lebih sebahu sini, Bang. Di bawah sinilah, sebahu atau apa gini. Nah, terus yang di belakang ini dia cuma ngelihat, nggak berkedip, tapi sesekali dia cuma bilang hau, hau, hau gitu. Ucapan haunya itu pasti 3 kali. Karena saya ngelihat dan saya punya tanggung jawab juga terhadap saudara saya nih yang 2, saya bilang jangan noleh ke kiri. Sampai 3 kali saya nyebutin itu. Saat itu saya manggil namanya Mbak Dahlia, itu Mbak Siti Dahlia itu saya manggilnya Mam. Mam, jangan noleh ke kiri, jangan noleh ke kiri, saya bilang gitu. Begitu juga ke namanya Agus Tahri. Gus, kamu jangan noleh ke kiri, Gus. Kamu jangan noleh ke kiri. Nah, saat saya nyebutkan kalimat yang ketiga, Gus, jangan noleh ke kiri. Nah, ini yang namanya Dahlia ini jatuh. Tak tahu di situ tadinya itu cuman pasir aja, gambar pasir. Tak tahu di situ tuh ada pohon yang bekas pohon tumbang atau apa gitu. Nah, Dahlia ini jatuh. Saya berpikir saat itu langsung saya pakai yang dulu saya pernah belajar namanya batin itu. Kenapa kok tahu-tahu ada pohon terus saudara saya ini jatuh? Ternyata itu dengan harapan dari si perempuan, atau saya nyebutnya itu none Belanda itu, dengan harapan saudara saya ini juga ngelihat. Nah, setelah saya menyampaikan mohon maaf ini saudara saya jangan sampai dilihat, jangan sampai ngelihat kamu, saya aja yang lihat kamu, saya aja yang lihat kamu aja udah takut kayak begini. Sampai saya saat itu, Bang, ngadeg itu berdiri itu sampai gemeter. Nah, si Dahlia ini posisinya jatuh. Ini akhirnya saya bopong sama namanya si Agus Tahri atau Kukang ini tadi. Si Dahlia ini saya bopong. Ayo Gus, kita langsung pindah. Nah, pindah, Bang, dari situ, Bang. Saya waktu itu habis bopong, sempat saya balik lagi, Bang. Saya ngucapin terima kasih ke demitnya tadi itu, ke noni sama yang tinggi gede tadi itu. Nah, terima kasih kamu nggak ganggu saudara saya. Udah, saya langsung balik lagi, Bang. Nah, akhirnya setelah saya pindah dari makam itu, saya berpikirnya itu udah nggak ketemu sama hal-hal yang bikin saya takut atau yang berbau mistik atau yang pokoknya ketemu-temu demit-demit lagi, Bang. Nah, ternyata setelah dari makam ini jaraknya kurang lebih itu 300 meter, Bang. Dari makam itu di situ ketemu namanya itu meriam. Nah, sampai saat ini meriam itu masih ada. Nah, di situ ada clue yang menyatakan persiapan PPGD. Pertolongan pertama tanggap darurat, gawat darurat itu. Nah, di situ
ada senior tiduran di pinggir ya deket sama meriam itu, deket meriam itu. Nah di situ ada clue bang. Clue-nya ini menyatakan bahwa senior kami ini nggak bisa jalan. Nah otomatis saya sama saudara saya ini tadi bikin tandu. Ya ala kadarnya bang. Saat itu kan ada sarung, terus sama apa itu waktu itu bikin lah. Nah saat itu bang, kejadian yang kedua. Berapa itu? Kejadian itu kurang lebih jam 1:30 bang. Masalahnya di makam ini tadi itu memang agak lama. Terus saat kami satu kelompok saya ini, Dahlia, Agus sama saya ini mau nandu senior saya ini. Nah di situ bang ada seorang entah apa bang. Yang penting di situ tuh ada orang, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, terus dia cuman bilang tolong gitu. Saya mikirnya itu cuma satu bang. Nah ternyata di sebelahnya itu ada lagi. Pokoknya di situ tuh banyak orang yang lagi sakit. Entah itu ada yang nggak punya tangan, ada yang ini bang nih bang, separuh ini nih, ini kayak udah busuk gitu bang. Kalau lihat amit-amit bang, jangan sampai, saya berharap jangan sampai abang atau teman-teman saya, saudara-saudara ini ngelihat makhluk yang ada di onrus itu. Kalau yang disampaikan itu bang, ya sedikit banyak saya juga mendengar bang cerita tentang onrus ini. Soalnya onrus ini bahasa itu sendiri aja artinya nggak pernah mati kan bang ya. Nah, onrus nggak pernah tidur atau nggak pernah mati lah nyebutnya. Jadi rame kala itu mungkin bang ya. Nah tapi yang bener yang saya lihat itu kalau emang di situ dulu tuh tempat penampungan para penyandang lepra atau kolera atau yang berpenyakit kulit atau apa, ya memang masuk akal bang. Karena yang saya lihat di situ itu di belakangnya senior saya ini tadi itu berjuajar itu banyak, itu semuanya itu orang sakit. Perawakannya? Oh kalau perawakannya semua itu orang kita bang. Ya mungkin ada juga yang nyebutnya itu tulung. Bahasanya itu pakai bahasa tulung itu kan pasti Jawa bang. Kalau tolong itu kan nasional. Ini bahasanya ada yang nyebutnya tulung. Nah gitu. Jadi saya berkesimpulan di sini nih orang pribumi semua yang ada di sini yang sakit-sakit itu, yang di Pulau Onrus itu. Nah terus pas saat si senior saya ini diangkat, saya sampai waktu itu saya nendang kakinya saudara saya nih, si Agus. Ini saya tendang. Karena apa? Ini yang ada yang pasien atau yang lembut ini tadi bang, demit-demitnya, setan-setannya atau apa nyebutnya hantunya yang ada di Pulau Onrus ini ada yang megangin kakinya saudara saya. Ya cuman kalimatnya cuman tulung gitu. Nah saya memilih saudara saya bang. Nah akhirnya saya tendang itu bang, si yang megangin kakinya Agus Tahri ini. Ini saya tendang ini sampai ini bang, saya sampai akhirnya 3 bulan kemudian itu saya nggak bisa pokoknya nggak tenang bang. Itu pas satu tendang ini bang, ini nih kayak di rahangnya nih kayak ini bang, apa membuka semua itu bang, membuka ininya nih. Jadi kulitnya yang busuk itu membuka semua itu pas saya tendang itu. Nah terus sebelahnya lagi ada lagi yang jadi pertanyaan saya bang, kok ini kenapa nih Mbak Dahlia nih nggak ditarik-tarik, yang ditarik ini cuman Agus gitu loh. Wah udah saya akhirnya, walaupun saya berpikir kenapa kok yang ditarik-tarik ini Agus, saya udah masa bodoh, yang penting nih saudara saya nggak apa-apa gitu. Akhirnya senior ini bang, karena si Agus ini saya tendang,
kena kakinya. Si Agus ini kan mau jatuh bang. Nah ternyata yang jatuh itu senior saya bang. Jatuh. Nah sebenarnya jatuhnya itu karena Agusnya itu mau jatuh. Nah setelah kejadian di situ jalan bang. Akhirnya terus saya di belakangnya nih sambil saya bawa tanah bang. Setiap berapa langkah gitu saya noleh ke belakang. Pas dia masih ngikutin bang sambil gasruk yang nggak punya kaki itu sampai gabuk ini bang ya kayak tiarap gitu sambil tulung gitu. Saya pasti lempar sama pasir bang sambil saya bacain itu ya, bacain dari orang tua dulu. Saya lempar pasir hilang. Nah tahu di sampingnya ada lagi gitu bang, sampai itu berulang-ulang sampai akhirnya kurang lebih itu jaraknya itu 100 meter dari situ bang, itu baru ketemu sama senior saya lagi. Nah ketemu senior nih si demit-demit ini bang, ini kayak ada rasa ketakutan gitu bang, atau karena mungkin senior saya ini waktu itu bawa senter bang, terang jadinya. Oh nanyain ini kenapa ini kok apa senior kamu kok sampai jatuh gitu. Nah, Mbak Dahlia itu bilang bang, ini bang karena tadi waktu ngikat kita semua buru-buru karena ini darurat, jadi harus seadanya yang ada di situ kita pakai untuk mengevakuasi, untuk membawa, untuk nandu. Ya ngikatnya kurang kenceng bang, waktu itu cuman ketemunya kantong plastik. Nah akhirnya jatuh. Padahal di situ jatuhnya itu karena si Agus ini tadi tak tendang karena Agus ditarik sama demit lembut tadi itu bang. Nah, akhirnya perjalanan di situ jam 2:30 itu ada sesi istirahat. Nah, istirahat bang. Jadi senior mungkin pada capek, apalagi saya sama saudara saya ini bang kecapean banget. Akhirnya ada waktu istirahat itu kurang lebih 1 jam. Nah 1 jam, tapi saat saudara saya ini tidur, jadi kami tidur satu tenda itu berempat. Nah tapi saudara saya si Enjang Jainuddin ini nggak tahu diapain sama senior, dia punya tugas lain, jadi nggak sisir pantai, dia punya tugas lain. Nah saat istirahat saya nggak bisa tidur bang, teringat kata orang di sini tempat paling angker itu adanya di terowongan atau apa gua bawah tanah bang, apa nyebutnya ya kayak bunker itu bang, kayak bunker. Nah saya di situ ngambil air mineral itu 1, saya wudhu bang. Nah setelah wudhu saya niatkan, saya doa dengan ikhlas, pokoknya saya pengen ke tempat yang paling angker itu bang. Jadi senior saya pada di seberang sono, terus saudara saya sudah pastikan pada tidur semua, kan ada yang ngorok, ada yang tengkurap atau apa itu, saya keluar. Nah pas saya nyampe pintu yang itu bang, apa namanya, apa di bawah tanah itu pokoknya ruangan bawah tanah. Itu ruang bawah tanah, konon ceritanya itu adalah tempat tahanan. Jadi tahanan yang bandel atau apa itu dimasukin ke situ. Nah di situ saya pas baru masuk tangga yang ketiga itu bang, saya udah antara sadar dan enggak. Jadi badan saya ini tuh kayak mengecil gitu bang, kayak mengecil. Entah itu orang bilang katanya itu roh gosukmu atau apa gitu. Setelah saya langsung duduk di situ bang, udah nggak bisa berdiri lagi. Saya udah langsung duduk brek. Nah tapi saya kok perasaan saya itu keluar bang, dari badan saya ini keluar. Terus saya pas tangga kelima itu kalau nggak salah itu, saya udah langsung dipanggil.
Nah, dikasih salam, assalamualaikum, gitu, lantang banget. Ya udah di situ udah gemeteran banget bang. Antara ini nyata dan enggak, nyata dan enggak. Tapi saya udah saya pastikan karena keikhlasan saya, pengen tahu dan harapan saya itu biar enggak mengganggu lagi saudara-saudara saya yang ada acara di situ. Nah kalau itu ya dipastikan bang, namanya juga di bawah tanah bang, ya pasti lelembut bang, demit-demit yang ada di situ. Nah di situ kayak jemaah bang, di situ tuh banyak orang duduk, semuanya pakai surban. Apa yang nyebutnya itu, yang di kepala itu, diiketin di kepala gitu bang, tapi bukan ikat kepala gini, bukan yang biasa buat sholat kayak orang Arab atau apa itu. Nah tapi jamaah di situ nggak ada yang dari luar bang, semuanya tuh pribumi aja, pribumi. Tapi di situ itu ada kayak seorang kiai yang ngasih ucapan salam kepada saya itu. Nah dia menyampaikan assalamualaikum. Nah, saya gemetar menjawab waalaikumsalam. Gitu. Terus saya turun lagi duduk di situ saya. Baru beliau ini yang kiai ini berdiri depan saya. Dia bilang, kamu kesini boleh, tapi alam ki enek loro gitu. Jadi maksudnya tuh alam itu ada dua. Jawa deh. Saya pastikan itu orang Jawa bang, maksudnya bahasanya campur bahasa Jawa. Alam ki enek loro. Alam sing nyata karo alam sing gak nyata. Lek izin ya loro-loro nih gitu. Jadi izinnya itu harus dua-duanya. Padahal saya kan udah izin, saya menyampaikan gitu. Saya udah izin waktu pertama datang ke sini. Saya menyampaikan, ini saya dan rombongan saya mau ada acara di sini, yaitu acara nyari nomor. Nah, selama 3 hari itu. Nah dia menyampaikan izinmu ini sih kurang bilang gitu. Serono ki ada. Jadi namanya izin itu bukan cuma omongan bang, jadi izin itu ternyata itu harus memberi sesuatu itu loh bang. Kalau kita izin ke Pak RT berarti Pak RT saya besok nggak masuk karena ini harus ngasih rokok gitu bang. Nah ternyata di situ izinnya itu cuma izin dengan doa bang, nggak ngasih sesuatu. Nah terus saya nanya lagi, mas saya kan udah izin gitu. Nah izin ini enek serono nih, kamu perlengkapannya kurang bilang gitu. Ternyata di situ itu kalau izin secara doa juga harus ngasih itu namanya itu bang, kopinya itu nggak direbus bang, jadi cuman dipisahin aja gitu loh. Entah apanya nggak berbentuk kopi, bubuk aja, bubuk sama gula Jawa itu bang, gula merah itu bang, udah taruh aja di situ. Terus sama teh yang pahit itu. Nah terus saya sampaikan, ya kalau emang ini salah saya minta maaf, yang penting tolong ini saudara saya dalam waktu yang kurang 2 hari lagi ini diberikan keselamatan di sini gitu. Bilang yang penting kalian yo jangan lupa tetap berdoa dalam acara kegiatan ini, tetap berdoa. Saya bisa menyampaikan apa itu namanya sebetulnya itu wejangan itu cuman di sini aja, kalau di luar udah beda. Bilang gitu bang. Nah setelah lama itu bang, saya udah nggak kuat nih bang. Nah kalau namanya orang lagi duduk sila itu kan yang pasti pernapasan bang ya. Nah pernapasan saya udah bener udah ngerasa capek, lemas. Akhirnya saya mohon izin, saya terima kasih sekali lagi, tapi tolong diberikan keselamatan ini untuk saudara saya yang lagi ada acara di sini gitu. Akhirnya saya kembali bang ke tangga yang ketiga tadi itu, saya duduk tadi itu. Nah saat
saya di situ dia ngasih salam, assalamualaikum gitu. Saya sautin waalaikumsalam. Nah, di situ langsung bang ada itu kayak apa namanya di dalam itu bang, angin tapi ada kayak lampu itu bang, lampu kayak lampu tapi bukan lampu yang bisa dilihat sekarang ini bang. Lampunya ini nggak silo bang, dilihat tuh nggak silo tapi terang banget, langsung keluar tuh bang dari pintu itu, bos gitu. Nah saya langsung di situ gelagap tuh, langsung saya berdiri. Nah saya langsung masuk ke tenda. Setelah saya tidur satu lep gitu, saya disuruh besok kamu ke tempat ini gitu. Jelas banget itu bang, jelas banget. Tempat apa tuh yang dimaksud tempat? Jadi tempat ini, tempatnya itu nggak disebutin bang, ini pohon atau apa gitu, tapi saya itu kayak dituntun ditaruh di situ gitu loh bang. Nah besok kamu kesini gitu. Nah setelah acara siangnya itu bang, saya bener-bener pengen tahu bener apa enggak. Saya tadi itu semalam itu dibilangin suruh kesini ini bener apa enggak itu. Nah pas nyampe situ bang, bener bang, saya waktu itu nemu sesuatu bang. Jadi saya dapat ada keris yang sampai sekarang tuh masih ada. Kerisnya itu ya sepanjang 15 cm lah, 15 cm segini. Nyampe sekarang keris itu saya simpen. Nah itu menurut saya kenang-kenangan dari kiai, saya nyebutnya dari kiai yang ada di dalam tanah tadi itu, ruangan bawah tanah nyebutnya itu. Tapi saya waktu itu ngomong sama senior saya. Nah gini saya ngomongnya, bang semalam saya ngimpi bang, saya ketemu sama ini seorang kiai, terus saya disuruh ke tempat ini itu. Tapi saya nih mohon maaf nih kepada senior saya, untuk masalah keris saat itu saya nggak ngomong. Maksudnya kalau ngomong pasti diminta. Ini saya diem aja itu, kerisnya saya umpetin. Nah saya bilang sini itunya kurang bang, untuk izinnya sajennya harus ada bang. Kalau nggak ada, yang kiai yang ada di sini udah nggak mau nanggung risiko, pokoknya tanggung sendiri risikonya gitu. Nah akhirnya saya harus dipindah. Nah karena seniornya udah rembukan, akhirnya dipindah. Sepakat saya harus dipindah ke Pulau Kelor. Jadi saya harus meninggalkan Onrus ini. Nah yang bikin keselnya lagi bang nih bang, bikin gudeg gitu. Kenapa pindahnya itu nggak pagi gitu loh bang? Itu jam 2:30 pagi itu loh. 2:30 pagi dingin-dinginnya itu saya suruh jebur dulu ke laut, terus naik kapal untuk pindah ke Pulau Kelor itu. Perahu nelayan kah atau perahu apa itu? Itu perahu nelayan yang waktu itu emang udah di booking sama senior. Nah saya harus pindah nih bang, tapi sebelum pindah, karena itu pindahnya itu jam 2:30 pagi bang. Pas belum pindah, pas lagi bongkar tenda, saya sempetin bang, karena saya tadi izin ya kan, izin di situ. Akhirnya saya mau pindah juga harus izin. Nah saya waktu itu izin sama saudara saya itu namanya Enjang Jainuddin, terus sama saya izin juga sama senior saya tuh, bang mau izin, saya mau izin pamit dulu kalau mau pindah bang itu. Yaudah sono itu. Pas saya izin bang, itu ketemu lagi bang. Jadi si perempuan yang saya sebut none tadi bang, ini dituntun bang sama yang tinggi tadi bang. Yang tinggi itu yang pakai baju putih, terus ada alisnya hitam, sama gitu? Digandeng. Nah digandeng itu yang bikin saya bener takut itu bang, si none ini ternyata itu nggak ada kakinya bang, nggak ada kakinya, makanya di gandeng itu loh bang. Nah kalau pas malam pertama itu
saya merhatiin itu cuman muka sebatas badan aja bang, karena saya nggak merhatikan pakai gaun kan waktu itu. Nah ini pakai gaun bang, tapi gaunnya tuh dicincing gitu bang, dipegang gini, atau mungkin memang nunjukin kalau dia itu nggak punya kaki gitu bang. Jadi emang cantik tapi dia nggak punya kaki. Di mana tuh tunjukinnya tuh? Nah waktu itu kejadiannya itu ya pas di makam itu bang, pas di atasnya situ itu si nune ini tadi. Nah saat saya ngelihat nggak punya kaki, saya istighfar bang, astagfirullahaladzim gitu. Nah dia cuma ngasih senyuman aja bang, dia nggak yang tadinya tuh begini manggil atau ngawe gini, nah itu enggak, dia cuma senyum aja bang, senyum. Tapi saya langsung bilang terima kasih, saya mau pamit, saya bilang gitu aja bang. Nah terus saya langsung, kan rasa takut juga ada rasa penasarannya bang, jalan gitu sambil ngeliat itu bang. Nah, pas ngeliat gini dia ada di belakang saya bang, tadinya jauh tuh di belakang saya, agak kenceng nih jalannya, agak kenceng lagi, terus anu lagi nih ada lagi bang. Terus pas saya jatuh nih bang, kayak kejadiannya bener kayak saudara saya Siti Dahlia ini, itu tuh pasir semua bang, nggak ada namanya batu atau apa, itu pasir semua itu. Tak tahu ada pohon lagi aja, jatuh saya di situ bang. Pas saya jatuh brek gitu, saya langsung ngumah gitu, lihat ke belakang lagi, itu nggak ada bang. Nah baru di situ bang ada sinar tadi itu, jos gitu pas di belakang, pas di muka saya gini nih. Nah saya kayak nggak sadar, kayak saya duduk. Nah pas duduk ini atau anget gitu bang, muka saya ini kayak anget gitu, karena sinar itu tadi atau apa itu, pokoknya muka saya ini jadi anget gitu. Nah pas saya noleh begini, artinya di situ tuh yang di makam tuh bang, ada bangunan kayak bagus banget bang. Kalau nyebutnya kayak perumahan elit itu bang, tapi itu cuman gedung aja, tapi bagus banget. Nah di situ tuh banyak banget orang itu, ada yang cuman duduk, terus ada yang gini tuh bang, apa itu dansa itu, dansa gitu. Nah tapi pas itu saya langsung ditepok punggung saya ini, kamu jangan lama-lama di sini. Siapa nepok? Nah yang nepok itu saya apal suaranya, itu yang Pak Yai tadi bang, yang di bunker itu. Saya bilang kamu jangan lama-lama di sini tuh. Nah, akhirnya saya jalan. Nah nyampe ke tempat yang meriam itu. Nah di situ saya ngebuang bang, nih maaf banget ini, di situ saya ngebuang ludah. Karena apa, di sini kemarin malam saya nendang lelembut yang sampai ininya somplak itu, kulitnya sampai ngupas semua itu. Nah dengan ludah saya, mudah-mudahan ini menjadikan lem supaya itunya ngembalik lagi gitu bang. Nah terus ke tempat meriam itu saya nggak sempat ke bunker, karena saya ngerasa banget ya Kiai ini tadi itu ngikutin saya bang tuh. Nah setelah nyampe situ saya udah baru ngomong ke senior saya, bang udah cukup, saya izinnya bilang gitu. Udah akhirnya berangkat lagi bang, berangkat tuh naik kapal. Jam berapa tuh? Jam 3 kurang kurang lebih jam 3 kurang dikit lah bang. Maksudnya kan dari Onrus ke Kelor itu kan nggak begitu jauh, mungkin 15 menit lah naik kapal itu, kelihatan kan di situ. Wah, di sini bang, di Pulau Kelor nih, ini kami cuman dikasih waktu itu cuman 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam. Nah di situ penutupan sekalian gitu nanti ceritanya itu. Jadi kan sedikit banyak kan tahu bang, karena hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga nanti ini pasti penyerahan nomor gitu kan. Nah, penyerahan nomor. Nah, disitulah saya berkemas. Nah,
yuk relax dulu, nah, gitu. Nyari tempat, nyari base camp, gitu. Nah, situlah base camp didirikan. Nah, didirikan terus saudara saya nih yang namanya Anjang nih, Anjang Jainuddin nih sukanya tuh menyendiri aja, di paling ujung. Terus saya, terus jarak 15 meter itu Agus Tahri, terus yang agak ke pinggir sono, tapi maksudnya pinggir itu pinggir bangunan itu bang, itu kan ada mercusuar itu Dahlia, jaraknya jauh-jauh bang. Yuk pasti ada. Di mana tempat yang jarang dihuni manusia, terus di situ bisa dibilang itu tempat-tempat bersejarah, itu pasti ada tempat-tempat kayak begitu. Ini ceritanya lebih ekstrim, bukan ekstrim, gilani itu. Cerita yang paling gitu. Jadi ini kejadian ini saat itu malam terakhir. Jadi malam terakhir itu pas malam Senin. Kejadian waktu malam Senin. Jadi saat kembali lagi sisir pantai. Sisir pantai nyari clue. Itu untuk clue-nya itu diberi itu jam 3. Ya jam 3. Pokoknya dibilang gini sama seniornya. Ini saya kasih waktu jam 3 nyampe subuh. Kalau sampai subuh nanti nggak ketemu nomornya, kamu nggak lulus menjadi seorang anggota pencinta alam. Gitu bang. Jadi pas sisir itu, mulai sisir itu jam 3. Tapi kalau kita bicarakan sisir nih bang, nyisir pantai itu kita harus ke belakangnya dulu bang. Maksudnya sebelum kejadian yang misteri ini, yang ada goibnya ini, yang saya lihat ini sebelum sisir bang, sebelum sisir pantai. Jadi kan ada di situ tuh namanya apa ya? Dapur umum atau apa gitu loh. Yang di survivalnya itu adat istiadat setempat harus dipatuhi segala macam itu loh bang. Apa nyebutnya itu? Pokoknya itu tentang lingkungan bang. Contohnya zaman modern itu harus pola gayanya hidup itu begini. Nah terus kalau hidupnya di kampung, nah itu harus gaya hidupnya itu begini. Itu loh bang. Misalnya peradaban ya. Ya peradaban, nah nyebutnya itu peradaban. Nah peradaban itu pas kurang lebih jam setengah 12 tuh, karena ada jam setengah 12 malam. Makhluk gaib itu paling senang dengan sesuatu yang kotor. Karena saat itu saudara saya ini yang cewek satu-satunya ini lagi mau datang bulan bang. Gitu. Jadi demit ini nongol bang. Nah saat sisi untuk peradaban tadi ini yang namanya Siti Dahlia ini yang mau menjelang datang bulan ini didatengin bang sama barangkali yang sukanya dengan hal yang kotor. Nah kalau yang model kayak begini saya nggak begitu geli atau apa gitu bang. Masalahnya makhluk yang ngedatangin saudara saya ini Siti Dahlia ini, makhluknya itu bentuk kayak kucing bang. Kayak kucing. Tapi kalau kucing anggora itu kan ya sebatas mungkin tingginya paling tinggi 30 cm bang ya, tinggi keramik gitu. Kalau ini lebih dari 50 cm bang, tingginya itu. Ya mungkin kalau posisi saya gini nih bang, ya ini tapi agak tinggi gini nih, segini nih bang. Ini bentuknya badannya ini kucing semua, kucing. Nah tapi kepalanya ini manusia bang, kepala manusia. Terus yang agak bikin takut, mungkin kalau orang lihat itu takut, itu matanya bang. Jadi matanya ini ke sini gitu bang, ke tengah. Nah, ke tengah. Jadi begini,
tetap matanya itu ada 2, tapi ininya kayak nutup gini bang. Jadi kayak masuk ini kepalanya, matanya kayak masuk di dalam gitu. Jadi kalau ngelihat gini gitu bang, nakutin banget kalau dilihat. Nah, saya cuman bilang begini bang, saya baca doa. Kalau doa ini kan siluman bang nih bang. Ini bukan lelembut, tapi ini jenisnya siluman. Saya harus baca doa. Nah, doanya nih beda nih bang sama doa-doa saat kita ketemu sama lelembut atau dedemit yang lain. Ini siluman, saya membaca doa. Saya sampaikan, kamu jangan sekali-kali deketin saudara saya. Kalau mau ngambil yang lain silakan, tapi jangan deketin saudara saya. Tuh. Nah, akhirnya dia cuman bilang gini, ya bilang tapi bahasanya bahasa yang cuma dimengerti orang-orang yang tahu tentang hal itu kan bang. Jadi dia menyampaikan, saya cuman pengen rasanya gitu. Kalau ingin rasanya silakan, bilang gitu. Yang penting jangan pengen rasakan raga. Nah, kalau raga otomatis saudara saya ini bisa kerasukan bang. Repot nanti kalau kerasukan. Nah, akhirnya saya persilakan. Nah, sampai akhirnya itu bang, masakan yang namanya Mbak Dahlia ini biasanya masakannya tuh enak bang. Dia emang terkenal seorang pecinta alam yang pink gitu bang, yang pinky gitu. Dia selalu bawa boneka, terus pakai jaketnya pasti warna pink gitu. Nah, yang mungkin keki lagi dia selalu wangi, pakai parfum terus. Padahal di hutan itu kan nggak boleh. Nah, pakai parfum, dia pakai parfum wangi gitu. Nah, itu masakannya itu yang saat itu dimasak itu nggak ada yang jadi bang. Yang masak apa itu, yang ada ikannya, ada kaleng itu bang, denden itu. Nah, itu denden itu. Biasanya kan cuman buka, oseng-oseng kan matang gitu bang. Itu aja sampai gosong bang, nggak bisa dimakan. Sampai nasi putih yang cuman direbus gini, itu sampai waktu itu takarannya namanya pakai parafin, ya. Itu biasanya tuh 15 menit itu matang. Itu direbus nyampe setengah jam bang. Itu nggak matang jadi aron bang. Itu istirahat benar selesai. Nah, barulah masuk ke sisi navigasi untuk mencari nomor. Nama saya Mujair Lumpur Biang Lala. Berarti saya pasti hidupnya itu di air, namanya ikan ya bang ya. Jadi proses mencari nomor ini saya harus di laut, di air. Seputerin bang, Pulau Kelor itu, karang, pasir, terus pohon bakau, semuanya itu saya berin cariin, nggak ada semuanya. Nah, ternyata senior saya ini ada di ujung. Jadi ada kayak tempat nyandar kapal di situ. Nah, senior saya itu pada mancing. Dermaga gitu. Ya, dermaga tapi kecil gitu. Nah, pada mancing di situ. Nah, saya nggak izin bang, ditanya. Langsung aja muter, hampir renang-renang gitu. Saya curiga kok ada apa namanya botol mineral di tengah, tapi nggak ke tengah, nggak minggir, pusnya diem aja di situ. Saya perhatiin. Nah, terus ini ada senar. Saya hitung, senior saya yang mancing ada 4, tapi ini senarnya kok ada 5. Nah, saya curiga nih bang. Akhirnya saya coba nih, senarnya saya tarik, gitu, sampai sama senior saya dibentak-bentak gitu. Udah biarin kata saya gitu, yang penting saya dapat nomor gitu. Saya tarik gini, goyang bang. Itu botolnya, wah akhirnya udah langsung renang ke tengah. Wah, sambil ini mancing, macam-macam gitu. Udah bodoh saya gitu, tapi ya nggak berani ngomong bodoh, itu nggak berani, cuma di dalam hati aja. Nah, akhirnya ke tengah, saya ambil tuh, baru saya lihat nomor saya ada di situ. Ya maksudnya bukan nomor yang udah ditentukan itu, bukan. Jadi nomor ini udah saya dapat, nggak saya laporan, udah saya dapet ini gitu. Nah, terus saya tinggal nungguin saudara-saudara saya yang lainnya. Lang pas subuh itu, bener subuh udah ketemu semuanya.
Sampai akhirnya kami ini yang anggota muda ya. Anggota muda ini nunggu waktu. Nah, ini kita udah dapat nomor, kita udah merdeka, kita nggak bakalan diapa-apain lagi gitu. Setelah subuh nih Bang, nah, apa itu namanya, senior saya udah mendirikan itu bendera. Wah, bendera kebanggaan yang pengen saya bergabung di situ Bang. Jadi udah berdiri, udah mengibarkan bendera, berarti sebentar lagi kita selesai gitu. Nah, akhirnya proses itu terjadi juga Bang. Nah, saya sama saudara saya ini bentar lagi kita udah menjadi anggota penuh gitu. Nah, yang nggak bisa saya pikirin lagi Bang, setelah saya seneng, susah, sedih, takut. Nah, kenapa saat kami mau senang, saat kami ngelihat bendera itu berkibar sebelum subuh nih, menjelang subuh, itu kok rasa takut itu datang lagi gitu Bang. Apakah ini emang udah seirama saat kita mau mencapai sesuatu yang bagus atau yang lebih indah lagi, kita harus melalui proses yang bikin kita sakit, kita takut atau apa gitu. Nah, saat kami mau bersih-bersih ya berempat ini, si ini tadi tuh yang itu loh Bang, yang kucing, yang kucing gede ini tadi itu, dia datang lagi, datang. Nah, dia wujudnya itu yang waktu pertama datang itu dia buntutnya itu yang nggak begitu kelihatan. Nah, ini buntutnya udah bisa nyampe ke kepala sini Bang. Panjang. Buntutnya ini panjang. Jadi pas saya duduk begini, waktu saya duduk di bawah pohon, terus Mbak Dahlia ini lagi benerin beresin itu bekas-bekas sampah-sampah itu. Saya pas duduk gini, saya ngeliat dia datang lagi nyamperin ke Mbak Dahlia tadi itu Bang, tapi dengan badan yang dia agak semakin keker gini. Nah, ekornya ini nyampe ke depan begini nih, jadi ekor itu kayak ngipas-ngipasin matanya gini Bang. Matanya yang udah masuk ke dalam sono, ini buntutnya nih begini gitu. Wah, terus saya bilang gini, ini kenapa kamu kok sini lagi gitu. Dia bilang gini, saya tahu kamu tuh orang-orang yang jahat. Dia bilang gitu. Bilang, kok orang-orang jahat kenapa? Bilang gitu. Gitu, orang-orang apa yang ada pasukanku nggak kamu kasih apa-apa, bilang gitu. Nah, ternyata pas menjelang siang itu Bang ya, intinya pokoknya saya tuh nggak begitu memperhatikan, nggak begitu menggubris itu. Dia mau bilang ya, pasukanku nggak kamu kasih apa-apa gitu. Saya nggak gubris karena udah bentar lagi udah pagi dan udah selesai gitu kan. Nah, terus saya pikir gini Bang, kok dia tadi bilang pasukanku, berarti dia tuh di sini banyak, gitu kan Bang. Nah, pas yang ternyata Bang di situ tuh kucing itu Bang, yang namanya di bekas mercusuar itu, yang benteng itu, ya, bukan benteng, mercusuarnya itu kucing ternyata di situ banyak Bang. Nah, jadi saya berpikiran bahwa yang nemuin yang kemarin malam itu keluar, itulah rajanya di situ itu Bang, raja siluman kucing-kucing. Nah, sampai sekarang juga nih di Pulau Kelor itu nggak ada kehidupan selain kehidupannya kucing. Tuh. Nah, Bang, untuk masalah yang misteri-misteri ya, saya pikir itu sangat panjang dan banyak, karena dimanapun kita berada, di situ juga pasti ada namanya makhluk gaib, karena orang hidup itu selalu berdampingan dengan sesuatu yang mistis. Nah, sebagai contoh, saat kita duduk ngumpul-ngumpul, di situ juga ada makhluk gaib yang sedang ngumpul-ngumpul gitu. Itu karena udah kodratnya,
Karena apa? Gaib itu pasti ada, misteri itu pasti akan mengikuti langkah kalian semuanya. Mungkin untuk perjalanan kesananya nanti atau perjalanan yang ke misteri kita, yaitu ke alam akhiratnya nanti, kita gak bisa mengungkapkan. Ya, terima kasih Pak Ade atas ceritanya, sangat menarik mengenai perjalanan petualangan di Onrus dan Pulau Kelor ya. Nah, sahabat misteri, kita baru saja mendengar sebuah cerita dari narasumber Pak D. Wit mengenai ekspedisinya dalam diklat pencarian nomor register personil di salah satu Mapala. Terima kasih dan salam tak kasat mata.